Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan kathiran tayyiban mubarakan fih. Mubarakan alaih. Kama yuhibbuna wa yarda. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah telah datang bulan yang mulia, Syahrul Azim, bulan Ramadan, bulan yang di dalamnya semua amal soleh dilipat gandakan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bulan Ramadan mempunyai keutamaan yang begitu banyak dibandingkan dengan bulan-bulan yang lain. Pada kesempatan kali ini, kami akan menyampaikan beberapa keutamaan dari bulan Ramadan ini. Yang pertama, bulan Ramadan merupakan bulan Al-Quran. Pada bulan inilah Allah Subhanahu wa taala menurunkan kitab suci Al-Quran sebagaimana disebutkan dalam firman-Nya di dalam surat Al-Baqarah ayat 185, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi Al-Quran hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bulan Ramadan, bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda antara yang hak dan yang batil. Kedua, pada bulan Ramadan, setan-setan dibelenggu. Salah satu keberkahan bulan ini adalah dibelenggunya setan-setan durjana, sehingga mereka tidak bisa dengan leluasa memperdayai Bani Adam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza kana awwalu lailatin min syahri Ramadan, suffidatis syayatinu wa maradatal jinni." Di malam pertama pada bulan Ramadan, dibelenggulah setan-setan dan jin-jin yang durhaka. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Setan yang dimaksud di sini bisa berarti syaitan dari kalangan jin, dan bisa berarti setan dari kalangan manusia. Kita bisa melihat, pada bulan Ramadan ini, para pelaku maksiat seakan terbelenggu dari kemaksiatannya. Tempat-tempat maksiat ditutup, dan sarana-sarana kejahatan itu juga terkunci. Seluruh hamba, mulai dari yang paling jahat sampai yang paling soleh, berbondong-bondong menggapai maghfirah, ampunan Allah, dan kemuliaan pada bulan yang suci ini. Yang ketiga, pintu surga dibuka dan pintu neraka ditutup. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada bulan ini, bulan Ramadan yang suci ini, Allah Subhanahu wa taala menutup pintu-pintu neraka dan membuka pintu-pintu surga. Ini sebagai isyarat bahwasanya terbuka luasnya rahmat Allah Subhanahu wa taala pada bulan ini bagi para hamba yang mau kembali kepadanya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa ghulliqat abwabun nar, falam yuftah minha babun. Wa futihat abwabul jannah, falam yuftah minha babun." Pada bulan ini akan ditutup pintu-pintu neraka dan tidak ada satupun pintu yang dibuka. Dan pada bulan inilah dibuka pintu-pintu surga dan tidak ada satupun pintu yang ditutup. Hadis riwayat Tirmidzi. Yang keempat, Ramadan adalah bulan kesabaran. Pada bulan ini, kita dilatih untuk mengasah kesabaran. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan orang yang mengerjakan puasa agar dapat mengendalikan emosinya. Apabila ada orang yang mengejek atau mengganggunya, hendaklah ia mengatakan, "Inni shaimun." Sesungguhnya aku sedang mengerjakan puasa. Latihan rohani seperti ini akan menghasilkan kekuatan batin yang sangat luar biasa di balik jasmania yang lemah karena menahan lapar dan dahaga. Bukankah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan bahwa hakikat kekuatan itu adalah dapat mengendalikan diri di saat marah? Keutamaan yang kelima, tersebarnya nilai-nilai kebaikan dan tertutupnya pintu-pintu kejahatan. Di bulan Ramadan ini, keinginan untuk beramal soleh pasti akan meningkat. Seiring dengan itu, keinginan untuk berbuat jahat pun tertahan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda,
Wa yunadi munadin ya baghiyal khair aqbil wa ya baghiyasy syarr aqsir. Pada bulan ini akan ada penyeru yang menyeru, wahai orang-orang yang baik, hendaklah kalian berbuat kebaikan, berlombalah. Dan wahai orang-orang yang hendak berbuat jahat, tahanlah. Hadis riwayat Tirmidzi. Keutamaan yang keenam, pembebasan dari api neraka. Di setiap malam di bulan Ramadan, Allah Subhanahu wa taala membebaskan hamba-hamba yang dikehendakinya dari api neraka. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Walillahi mutaqa'u minan nar, wa dzalika kullu lailah." Dan setiap malam di bulan Ramadan, Allah membebaskan hamba-hambanya dari api neraka. Hadis riwayat Tirmidzi. Keutamaan yang ketujuh, doa yang mustajab di bulan Ramadan. Di bulan yang suci ini Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan satu doa yang mustajab bagi setiap muslim. Maka dari itu, marilah kita memperbanyak doa dan khususnya menjelang berbuka puasa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha fi kulli yaumin wa lailatin mutaqa'u minan nar fi syahri Ramadan. Wa inna likulli muslimin minhum da'watun yad'u biha wa yustajabu lahu." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala membebaskan hamba-hambanya dari api neraka setiap hari dan malam di bulan Ramadan. Dan sesungguhnya setiap muslim memiliki satu doa yang mustajab di bulan ini. Hadis riwayat Ahmad dan Al-Bazzar. Dan keutamaan yang kedelapan, yang terakhir, adalah malam Lailatul Qadar. Sebagaimana firman Allah di dalam surat Al-Qadr, "Tanazzalul malaikatu warruhu fiha bi'izni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr." Bahwasanya malaikat turun pada malam Lailatul Qadar untuk mengurusi segala urusan. Dan keselamatan ada di malam itu. Salamun hiya hatta matla'il fajr, hingga fajar terbit. Dan dari Aisyah radhiyallahu anha, ia berkata, "Aku pernah bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu jika saja ada suatu hari yang aku tahu, aku yakin bahwa malam tersebut adalah Lailatul Qadar, lantas apa doa yang mesti kuucapkan?" Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Berdoalah, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni." Yang artinya, ya Allah, Engkau Maha memberikan maaf dan Engkau suka memberikan maaf. Karena itu, maafkanlah aku, ampunilah aku. Hadis riwayat Tirmizi dan riwayat Ibnu Majah. Para ulama menyimpulkan dari hadis tersebut tentang anjuran memperbanyak doa, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni, pada malam yang diharapkan atau kita yakini terdapat malam Lailatul Qadar. Doa di atas begitu jami'. Jami' artinya komplit dan sangat syarat makna ya. Walau terlihat singkat, doa tersebut mengandung ketundukan hamba kepada Allah Subhanahu wa taala dan pernyataan bahwasanya dia tidak bisa luput dari dosa. Maka hadirin semuanya yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, marilah jangan kita sia-siakan kesempatan emas ini dan jangan biarkan bulan Ramadan berlalu tanpa makna. Mari kita berlomba-lomba berfastabiqul khairat untuk mendapatkan keutamaan yang sangat banyak di bulan Ramadan yang mulia ini. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.